Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Kama qala alaihi salatu wassalam, kullu saydi fi jawfil fara. Makna kullu saydi fi jawfil fara. Dituliskan. Ai anta ya Aba Sufyan. Anta ya Aba Sufyan. Fi sayd kahimaril washi. Kahimaril washi. Wa kullu saydin dunahu. Wa kullu saydin dunahu. Jadi makna kullu sayd fi jawfil fara. Maknanya kullu sayd ay anta ya Abu Sufyan. Ini karena hadis ini berkaitan dengan Abu Sufyan. Anta ya Abu Sufyan. Fi sayd atau sayd dalam buruan, ibaratkan ketika antum Abu Sufyan ketika apa? Berperang. Jadi yang lain itu kan buruan. Itu seperti himaril washi. Himaril washi itu kan juara dia. Semua buruan itu juga dia. Di himaril washi itu buruan yang dikit yang juara. Nah Abu Sufyan itu seperti itu, seperti apa? Seperti awewan, seperti himaril washi. Kullu sayd fi jawfil faras. Setiap buruan itu fi jawfil faras, di bawahnya jawfil faras himarul washi. Ay anta ya Abu Sufyan itu masya Allah memiliki sifat seperti sifatnya jawfil faras. Ini artinya mubalaghah terhadap sifatnya Abu Sufyan, terhadap sifatnya Abu Sufyan. Jadi kullu sayd fi jaquluna kullu sayd lanal ala makna majaz. Setiap buruan itu bukan kok maksudnya buruan itu kok dimiliki oleh buruan itu adalah buruan, masa musuh itu buruan. Tidak. Sifat-sifat binatang buruan itu dimiliki oleh Abu Sufyan. Maka ini maknanya ala jihatil mubalaghah. Wa qaulu syair laisa 'ala Allahi bimustankarin ayatmal 'alama fi wahidin. Maknanya laisa 'ala Allahi bimustankarin. Laisa 'ala Allahi bimustankarin. Tidaklah sesuatu yang diingkari atas Allah. Baik. Tidaklah sesuatu itu diingkari atas Allah ayajma'al alama. Kalau Allah itu mengumpulkan sifat-sifat alam ini semuanya, sifat-sifat yang terpuji semuanya, sifat-sifat yang terpuji atas yang terpuji yang dimiliki oleh alam ini semuanya, fi wahidin pada seseorang. Ngerti maksudnya? Semua sifat-sifat apa? Lafaznya kan alam. Itu mana alam? Mana majaz. Semua sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki oleh alam ini diberikan kepada satu orang. Ini dipakai maksudnya ini ala jihatil majaz. Al di sini adalah al yang memiliki makna majaz. Al yang memiliki makna majaz adalah istighraqiyah sifatil afrad. Sifatil afrad. Oh, lawar itu mati mau bulan iku kan. Wah. Iki apa-apaan iki? Alhamdulillah iso ngono baru mangan apa? Lawar iku mangane aku enak apa ya? Vitamin D. Oh, hati dah. Oh, penyakit. Oh, obat. Berarti lah apa? Peril nanti kan.
Apa jenis istilah? Itu maknanya asma alamnya. Apa mana alam ini? Ada mana alam. Jadi alam itu bukan kok masuk alam kabeh itu alam dohiri kan dohiri kan. Kalau dohiri alam kabeh. Alam itu apa? Langit, bumi itu dibretno nanti. Seorangnya nggak mungkin ya mati orangnya. Kalau alam adalah dohir. Laisa adalah mana alam ini ya kan adalah ini adalah istigrafiyah as-sifatil afrad. Sifatnya alam, itu adalah sifatnya alam itu diberikan kepada seseorang. Itu enggak diingkar oleh seseorang. Bukanlah perkara mungkar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjamakkan, mengumpulkan sifat alam ini semuanya diberikan kepada wahidin seseorang. Ngerti maksudnya? Ada wa makna di sini yang paling inti di sini adalah al-alam laisa alam ala zahir wa innama alamuna sifatil afrad. Ya, istighraqiyah sifatil afrad diletakkan kulul alam ala sabilil majaz. Ai semua sifatul alam iki majaz tadil majaz ya, baru kita pelajari. Nah, kalau inti pelajari gak pernah belajar usul fikih ya zahiri. Masuk alam iki diblokno wong lah mati lah. Oh, satu orang ini mikul gunungnya gak kuat. Nah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa ibdalul lam miman lughatun himyariyatun. Mengganti lam diganti dengan mim itu adalah lughah himyariyah. Lam diganti dengan mim. Waqad takallama ala lughatu himyar, lughutnya himyar adalah ibdalul lam pada al miman, lam pada al miman, khusus pada al ya. Lam pada al itu diganti dengan mim, itu lughatu himyariyah. Waqad takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan memakai lugonya mereka. Iqala ketika Nabi berkata, laisa minam birim siamu fim safari. Oh, pokoknya mim terlalu banyak mim. Pokoknya lam pada al diganti dengan mim. Wis. Sudah. Kalau minal kitab apa? Minam kitab. Alnya diganti dengan al mim. Pokoknya al pada alif lam diganti dengan mim. Ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini. Tulis. Tulis. Al-Hadits akhrajahu al-Imam Ahmad. Juz 5 halaman 434. Akhrajahu al-Imam Ahmad juz 5 halaman 434. Rawa az-Zuhri min tariq az-Zuhri an Sufyan ibni Abdullah an Ummi Darda an Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihi wa jaa fi ba'd turuq al-hadits fi nafs at-tariq bilafaz laisa minal birri as-siyamu fis safar. Biasa ya, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Qala al-Humaydi fi musnadih juz 2 halaman
juz 2 halaman 381. Anna Sufyan ibn Uyainah qala Zakara li anna Zuhri kana yaqul walam asma'hu ana laisa minam birim siam terdetik walam asma'hu ana laisa minam birim siam safar terdetik wa dzakara al-Khatib fil Kifayah halaman 281 anna as-sahabiyya sahhafahu ala lughatihi titik fal khulasah ikhwan dari keterangan di atas Rasulullah enggak pernah mengatakan laisa minam bidim, saya enggak pernah mengatakan ini. Intinya itu. Ini hanya sahabat saja dari Himyar yang dia adalah bahasanya Sayyid memakai lewat bahasanya. Adapun qaulun Nabi enggak itu. Nabi enggak pernah ngomong seperti ini. Itu intinya, ya. Kata Khatib al-Baghdadi juga yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai kata-kata lughatul Himyar. Paham? Tapi yang ada lughonya ada. Cuma kalau itu nisbahnya kepada qaul Rasul tak boleh. Rasul enggak pernah membahasakan, enggak pernah memakai bahasa mereka, enggak pernah. Insyaallah itu hanya sahabat ketika melafadzkan hadis ini terpengaruh dengan bahasanya sehingga dia mengatakan laisa minam birin jam safar. Jelas? Yes. Qala al-musannif rahimahullah dzaka khalili wa du yuwasiluni yalmi wara'i bim sahmi wa salimah. Asalnya apa? Bil sahmi was salimah. Alnya dikali dengan mim, alnya dikali dengan mim. Lu apa ini? Lu al-Himyariyah. Naam. Jelas. Jadi ringkasnya lughah Himyariyah itu ada lughatun min lughatil Arab. Kalau antum pakai bahasa itu pakai enggak apa-apa. Ra'aitum rajula, ra'aitum rajula. Ra'aitum rajula. Pakai tum kabeh. Wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira. Iki sing terakhir. Ma'rifat yang terakhir. Ma'rifat yang terakhir. Yaitu mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan. Mudhaf kepada alam, mudhaf kepada isim ma'rifat, mudhaf kepada isim nakirah, mudhaf kepada isim ma'rifat, mudhaf kepada alam, mudhaf kepada mausul dan yang lainnya. Wa huwa bihasabi ma yudhafu ilai. Maka kalau seperti itu dalam bab rutbah itu ditinjau mudhaf ilainya. Jadi untuk menanukan rutbahnya itu nanti dilihat mudhaf ilainya. Illal mudhafa ila dhamir kal alam, kecuali mudhaf kepada dhamir itu seperti alam. Nah, insyaallah penjelasannya. Annahu sadis minal ma'arif ma udhifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah. Matanya nomor 7 dari ma'rifat-ma'rifat adalah apa-apa yang disandarkan kepada salah satu dari 5 yang disebutkan. Salah satu dari 5 yang disebutkan.
Apa itu? Gulami. Gulam kepada apa mi? Dhamir. Wa gulami Zaidin. Apa ikhwan? Zaid wa gulami hadza. Isim nakira, isim ma'rifat, isim apa? Isyarah. Wa gulamil ladzi fid dar. Wa gulamil qadi. Apa qadi? Isim ma'rifat. Al-mu'arraf bi al. Berarti kan 5. Jadi mudhaf ilaih kepada satu termasuk macam dari minal ma'arif. Wa rutbatu fit ta'rif ka rutbati ma udhifa ilaih. Rutbah, masalah rutbah, tingkatan dalam masalah ma'rifat. Ma'rifat bertingkat-tingkat toh. Ma'rifat kan bertingkat-tingkat. Baik. Itu nanti lihatnya kepada mudhaf ilaihnya. Fal mudhaf ilal alam fi rutbatil alam. Jadi kalau gulamu Zaid rutbatnya alam. Gulamu Zaid. Yang lihatnya mudhaf ilaihnya. Wal mudhaf ilal isyarah fi rutbatil isyarah. Wa kadzal baqi. Seterusnya ya. Jadi bukan dilihat itu mudhafnya, saya mudhaf ilaihnya. Illal mudhaf ilal mudmar, kecuali mudhaf kepada mudmar, kepada dhamir. Contohnya gulami. Falaisa fi rutbatil mudmar, tingkatannya enggak mudmar. Tapi apa? Wa inna ma huwa rutbatul alam, setingkat dengan alam. Saya dengan alasannya, wa dalilu ala dzalika, dalilnya kenapa kok kalau mudhaf kepada dhamir kok rutbahnya kok alam, kok enggak dhamir aja? Lihat, wa dalilu ala dzalika annaka taqul, kau berkata marartu bi Zaidin sahibika. Bitan sahibika. Sahib mudhaf kepada kah, ya tak? Dan ingat rutbah yang paling juara apa kemarin? Adalah tak? Dhamir berapa? Alam, alam, isyarah terus ila akhir ya. Tadi sekarang kenapa kalau mudhaf kepada dhamir itu rutbahnya kok gak dhamir? Kok rutbahnya kok alam, itu kenapa? Lihat pada contoh. Marartu bi Zaidin sahibika. Sahibika fatasiful alam bil ismil mudhaf ilal mutmar. Kamu sifati al-ain alam Zaid. Dia kan alam toh? Zaid. Kamu sifati alam yaitu Zaid dengan isim yang mudhaf ilal mutmar. Aina sifat? Sahib. Aina mausuf? Aina mausuf? Zaid. Aina sifat? Sahibik. Lihat. Perhatikan. Kalau kana fi rutbatil mutmar, andai kata sahibika sekedudukan dengan dhamir, lakana sifatu a'rab minal mausuf, tentunya sifat lebih tinggi ma'rifatnya daripada mausuf. Oke kawan, karena alam di bawahnya dhamir, ya enggak? Ya enggak kawan? Dhamir kan paling tinggi. Sedang andai kata dalam contoh ini kedudukannya sahibika yang sebagai sifat, itu adalah kita katakan sekedudukan dengan dhamir, berarti dia lebih ma'rifat daripada apa? Daripada apa? Al-alam. Sedangkan kaidah enggak boleh sifat itu lebih ma'rifat daripada mausuf, enggak boleh kaidahnya. Harus mausuf lebih tinggi atas sejajar. Berarti kayak kaidahnya. Sifat dan mausuf. Al-mausuf imma sejajar dengan sifat, wa imma lebih tinggi. Enggak boleh yang disifati lebih rendah, enggak boleh dari yang mensifati. Ngerti enggak? Maka karena gara-gara kaidah ini gara-gara kaidah ini larilah. Asalnya kan harus sama. Karena gara-gara ini maka mudhaf kepada dhamir dihukumi sebagai terbukan alam. Kenapa? Karena lari dari contoh ini. Ngerti? Jadi lari lagi. Engko kalau salaman lari mana? Oh nak bocah. Wa dzalika la yajuzu alal asah, ini enggak boleh. Secara asah tidak boleh. Enggak boleh ikhwan. Enggak oleh. Jelas Allah. Selesailah Masya Allah. Besok bab mubtada. Juara kamu mubtada isan. Sampai di sini tadi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.